Apa kabarnya anak-anak? Kakak rasa semuanya sehat semua ya. Iya kakak. Inang Hari, sepertinya supaya kita lebih semangat, kita sapa yuk anak-anak sekolah minggu di rumah. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kurang semangat Nang, sekali lagi yuk sama-sama. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Pastinya sudah semangat. Udah semangat di rumah. Nah, lebih semangat lagi kita akan menaikkan lagu pujian. Adik-adik tahu semua kan lagunya Marta Takuwak Manuki. Nah, Pasti, sebelum Kak Sri. ya, semuanya ambil sikap untuk berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dengan guru sekolah minggu ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan masuk di doa pembuka, tapi sebelumnya kita buka dengan nyanyi Satu Jari Kananku. Ayo semuanya angkat jarinya ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Suka berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat minggu pagi ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita kembali mengucap syukur di mana Tuhan masih menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, anak-anak-Mu sekolah minggu. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan masih memberikan kami sukacita. Tuhan, dari minggu yang lalu hingga minggu hari ini, kami senantiasa bersyukur di mana kami masih merasakan kasih Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, anak-Mu sekolah minggu, dari awal, pertengahan hingga akhir.
Tuhan yang menguasai kami, yang menyertai kami, yang memberikan kami sukacita agar kami mampu bersukacita Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, berkatilah kami dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selanjutnya apa Kak Sri? Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi tahu lagu Kedua Tanganku? Pasti tahu dong. Kakak. Nah, semuanya masih sikap berdiri ya. Kita buat gerakannya. Yang semangat. Sama memuji Tuhan. warta, kita angkat satu lagu pujian, yaitu lagu Bapak Abraham. Ayo, Bapak Abraham ya nak ya, lagu yang sudah sering kita nyanyikan. Baiklah, anak sekolah minggu Inang yang di rumah, kembali Inang membacakan warta kita pada minggu ini, yaitu nama minggu kita adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, hidup sebagai anak-anak terang. Apa nama topik minggunya nak? Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat hafalannya untuk bulan Agustus, tolong dicatat. Tolong dicatat. Dari Yesaya 58, dari ayat 9b sampai 10. Inang ulangi. Yesaya 58, ayat 9b sampai 10. Tolong Inang ingatkan kalau sudah hafal, kirim ke gurunya masing-masing. Contohnya kalau Inang Joseph kelas 2, Inang Ari kelas berapa Inang Ari? 7. Kelas 7. Kak Sri? TK. TK juga pasti bisa menghafal. Diajarin pasti dong, ya Ma. sama mamanya di rumah. Kami minta kerjasamanya Inang. Ketika memvideokan atau mengirimkan ke guru-guru kelasnya pasti dicatat. Jangan takut, nanti nggak dicatat, pasti dicatat. Kalau Inang Joseph yang sering mengirim, Fania Silitonga itu sering kali mengirim. Jadi yang lain juga jangan mau kalah ya nak. Nah ada lagi yang mau kita sampaikan sama anak-anak sekolah minggu Inang Ari. Kalau kemana-mana harus pakai masker ya nak ya. Karena kita masih belum bisa dikatakan zonanya aman. Karena itu kita harus pakai masker kemana saja dan cuci
Cuci Tangan. tangan yang Cuci rajin. tangan yang rajin. Dari luar mau masuk ke rumah cuci tangan. Ya nak ya, itu harapan dari guru-guru sekolah minggu. Sampai di sini dulu warta jemaatnya. Kembali Kita bernyanyi, Kita lagi bernyanyi. Kak. kita Ya. bernyanyi. Sebelum mendengarkan khotbah ya. Tahu lagu Ku Buka Alkitab? Tahu lah kakak. Tahu ya. Ayo kita buat gerakannya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, berbuah, berbuah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, serta memberikan buah yang manis di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum Inang menyampaikan khotbah untuk hari ini, mari kita terlebih dahulu melihat video berikut ini. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik.
Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu catat sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga meminta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dan mereka menjadi anak yang baik
dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Nah, tadi kita sudah melihat cerita dalam video tersebut. Di sana menceritakan bagaimana gaya hidup anak-anak dalam kegelapan dan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. Dalam nas khotbah kita hari ini juga mengajari kita supaya hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dan dalam nas ini juga sangat jelas dikatakan di mana Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Efesus agar menjadi anak-anak terang. Karena pada saat itu jemaat Efesus hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah sebuah situasi yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, di mana mereka mempercayai dan menyembah patung Dewi Artemis yang mereka anggap sebagai dewi kesuburan. Hal itulah yang membuat terjadinya perpecahan di antara jemaat yang ada di Efesus. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Efesus agar mereka tetap menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus dan memilih hidup sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus juga berharap agar jemaat Efesus memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, agar jemaat tidak lagi dikuasai oleh amarah, pertikaian, keserakahan, perkataan kotor, dan sebagainya. Melainkan hidup sebagai anak terang yang harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak terang harus mampu tidak mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, melainkan menerangi kegelapan itu dan membawa orang mengalami perubahan ke yang lebih baik. Dan tugas anak-anak terang harus arif dan bijak menggunakan waktu dengan baik. Ia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Melainkan ia memakai waktu dan kesempatan untuk menolong, membantu saudaranya dalam kesulitan. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, saat ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu hidup di dalam kegelapan atau hidup menjadi anak-anak terang. Tentu kita akan memilih menjadi hidup menjadi anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang atau pengikut Kristus haruslah mengerti dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kita diminta agar membuahkan hal-hal yang baik. Misalnya berkata yang benar, berbicara yang baik dan sopan kepada sesama, sabar terhadap sesama, mau berbagi, mau menolong, memaafkan, bahkan mengasihi kepada sesama. Dan anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam terang, ia juga harus mampu menjauhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hal-hal negatif atau hal-hal kegelapan seperti dendam, iri hati, kebencian, menyakiti, mengolok-olok teman, mencontek, berbohong, mencuri, malas-malasan dan sebagainya harus dihindari dalam hidup. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah menjadi anak-anak terang yang dapat membawa kebahagiaan, yang dapat membawa kedamaian dan sukacita. Karena hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami, anak-anak-Mu, agar menjadi anak pembawa terang di tengah keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami tinggal. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap setia hanya kepadamu di setiap apapun yang akan kami hadapi di tengah kehidupan kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan rezeki bagi mereka, agar mereka selalu dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam satu hari ini, dan ampunilah dosa kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah tentang anak terang. Nah kita akan angkat lagu pujian. Nah hari ini kita akan menyanyikan lagu yang baru, judulnya tentang anak terang. Berapa kali kita nyanyikan Kak Sri? Kita nyanyikan 2 kali ya. 2 kali. Karena lagu baru ya Kak. Baiklah, anak-anak kita di rumah, anak sekolah minggu, karena kebaktiannya sudah berakhir, kita ambil sikap berdoa. Yang baiknya nak tutup matanya, karena ibadah kita sudah berakhir. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baca kitab suci, doa tiap